Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ragam Orientasi Hidup Manusia. Perkenalkan, nama saya Lina Umayatul Hasanah, NIM 2010221026. Dan selanjutnya perkenalkan teman saya Tuti Alawiyah, NIM 2010221005. Dwi Sinta Oktavani, NIM 2010221028. Siti Lia Triana Putri Rahmatullah, NIM 2010221021. Materi pertama akan disampaikan oleh Tuti Alawiyah. Untuk Tuti Alawiyah dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang ragam orientasi hidup manusia. Berikut beberapa ragam orientasi hidup manusia. Yang pertama, orientasi kemanfaatan. Yang kedua, orientasi kepedulian. Dan yang ketiga, orientasi kedisiplinan. Selanjutnya, orientasi kemanfaatan atau kemaslahatan. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa memberi kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi orang lain. Namun, yang amat kita sayangkan adalah banyak manusia yang belum bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri bermasalah. Oleh karena itu, segala bentuk kesia-siaan akan ditinggalkan oleh setiap mukmin yang ingin meraih keberuntungan dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23, 1-3. Selanjutnya, orientasi kepedulian. Sebagai muslim yang beriman, sudah pastinya harus memiliki rasa kepedulian. Contohnya, kita membantu terhadap kesulitan hidup yang dialami orang lain, dan kita akan berusaha menjadi bagian dari solusinya. Maksudnya yaitu, apabila ada orang yang sedang kesulitan, kita membantunya, agar kesulitan yang dialaminya dapat terselesaikan dengan cepat. Inilah kebajikan yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, yang ketiga, orientasi kedisiplinan. Seorang muslim senantiasa dituntut untuk disiplin dalam melaksanakan nilai-nilai kebenarannya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan telah dibimbing dengan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk sehingga bisa membedakan mana jalan hidup yang benar dan mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 182. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi orientasi hidup manusia terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanyalah satu kali. Yang kedua, kelompok yang memburu dunia dengan meninggalkan akhirat, padahal mereka tahu pada kehidupan setelah mati. Yang ketiga,
kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat. Maksudnya kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanyalah satu kali, itu yang pertama ya. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa hidup ini harus dinikmati sepuas-puasnya. Mereka itu tidak meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Bila nyawa sudah tidak ada lagi di raga, maka berakhirlah dan tak ada lagi kelanjutannya. Yang kedua, yang memburu dunia dengan meninggalkan akhirat, padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. Akhirnya yang didapat hanyalah kesia-siaan sebab dunia tidak berlaku abadi. Pada akhirnya semua akan musnah. Dunia yang dikejar tidak didapatkan, akhirat yang ditinggalkan. Bilang begitu saja. Yang ketiga, menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Mereka beranggapan bahwa dunia hanya Allah tempat persaingannya. Lanjut. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan pokok diciptakannya manusia di dalam ini adalah untuk mengenal Allah sebagai Tuhannya serta berbakti kepadanya. Tujuan ini ditempatkannya sebagai yang terpenting dalam hubungan dengan penciptaan manusia selaku makhluk yang diciptakannya. Dengan demikian, alur kehidupan manusia yang serasi sebagai makhluk adalah apabila ia dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk berbakti kepada Sang Pencipta. Terdapat beberapa ayat yang memiliki indikasi tentang maksud atau tujuan penciptaan manusia. Indikasi tersebut antara lain termuat dalam ungkapan seperti al-ibadah, al-hilafah, halifah, dan al-amanah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Untuk Putri dipersilahkan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang ayat yang memiliki indikasi tentang maksud atau tujuan penciptaan manusia. Yaitu yang pertama adalah al-ibadah. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, pada ayat tersebut yaitu merupakan ajakan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan satu-satunya. Serta itu tujuannya untuk tunduk serta mengikhlaskan diri kepadanya. Kemudian mereka diingatkan bahwa Allah lah Tuhan yang telah mencipta dan mengatur urusan dengan sunnah-Nya. Maka dari itu, tidak ada yang layak dan pantas untuk disembah selain Dia. Selanjutnya adalah Al-Khalifah. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dalam surah ini yaitu Allah itu menciptakan khalifah atau Adam dan keturunannya untuk diinformasikan kepada malaikat. Khalifah sendiri itu adalah pengganti Allah yang mengatur urusannya di tengah-tengah kehidupan manusia, atau bisa disebut sebagai kepemimpinan. Di ayat ini, Allah juga menjelaskan atau menegaskan akan penobatan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah antar sesamanya adalah penugasan Allah terhadap beberapa hambanya yang terpilih, seperti Nabi dan Rasul, untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, sedangkan khalifah terhadap makhluk lainnya berupa pengendalian terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, atau barang-barang tambang yang ada di bumi. Selanjutnya adalah al-amanah, yang terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Bunyinya, Inna aradnal amanatan ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Pada ayat ini, tujuan yang ketiga adalah mengembang amanah. Hal ini mendidik orang-orang beriman agar selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Amanah yang sudah ditetapkan tersebut agar tidak dikhianati, baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya maupun sesama manusia. Manusia juga dididik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena kelak di akhirat akan dihisab untuk menerima imbalan pahala atau balasan. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan sama Sinta. Sinta, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan beberapa fungsi penciptaan manusia. Fungsi penciptaan manusia yang pertama ialah manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifah di sini maksudnya menjadi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan segala isinya. Sebagai pedoman hidup manusia dalam melaksanakan fungsi itu, Allah menurunkan agamanya. Agama menjelaskan dua jalan, yaitu jalan yang bahagia dan jalan yang membahayakannya. Perbedaan tingkat yang akan diadakan oleh Allah di dalam masyarakat manusia bukanlah suatu kesempatan bagi si kuat untuk menganiaya si lemah, melainkan suatu penyusunan manusia ke arah kebaikan hidup bersama melalui tolong-menolong. Yang kedua, manusia sebagai warasatul anbiya. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini untuk mengemban misi sebagai rahmatul lil alamin, yakni suatu misi yang membawa dan mengajak manusia dan seluruh alam untuk tunduk dan taat kepada syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Guna kesejahteraan perdamaian, keselamatan dunia akhirat, misi tersebut berpijak kepada trilogi,
di mana maksud dari trilogi ini pokok pikiran yang dituangkan dalam 3 bagian yang saling terhubung, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, karena manusia sebagai makhluk ciptanya, dan hubungan manusia dengan masyarakat, karena manusia sebagai anggota masyarakat, dan selanjutnya hubungan manusia dengan alam sekitarnya, karena manusia selaku pengelola, pengatur, serta pemanfaatan alam. Dan yang ketiga, fungsi penciptaan manusia ialah manusia sebagai pengabdi Allah. Fungsi ini mengacu pada tugas-tugas individual manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian ritual kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Secara luas, konsep mengabdi kepada Allah meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Contohnya seperti belajar, bekerja. Semua yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya dapat dinilai sebagai ibadah jika semua yang dilakukan tersebut semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.